Mengejutkan, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, terungkap target tinggi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Optimis Garuda Muda bakal bikin kejutan di round ketiga. Ini baru top. Meski diterpa isu perselingkuhan, Pratama Arhan nyatakan siap balas performa maksimal untuk timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tegas, Martin Paes resmi gabung. Shin Tae-yong tak jamin Martin Paes langsung jadi kiper utama di timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Breaking news. Susul pemain Persib Bandung. Sang top skor di timnas Indonesia ini resmi dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong, Jordi Amat dipastikan tak akan dibawa saat timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Mengejutkan, jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong blak-blakan sebut timnas Indonesia punya 3 tantangan besar saat hadapi Arab Saudi. Apa yang terjadi? Kabar buruk. Satu bintang andalan di timnas Indonesia alami cedera jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong putar otak, pusing cari pengganti. Simak faktanya. Akhirnya kena karma? Gara-gara sindir dan sarkas ke timnas Indonesia, Mes Hilgers kini senasib dengan Kevin Dix? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Ambisi tinggi di bawah Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah mengamankan posisi di fase grup, Indonesia akan bersaing dengan raksasa-raksasa sepak bola Asia, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Dalam tantangan besar ini, Shin Tae-yong menyadari mimpi skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tidaklah mudah. Namun, sang pelatih optimistis bisa membawa Indonesia setidaknya menembus fase playoff, atau bahkan lebih jauh. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menekankan dirinya memiliki target realistis untuk skuad Garuda. Tujuan jangka pendeknya, sebenarnya kita tidak bisa melakukan, berada di posisi 1 atau 2, ujar Shin Tae-yong dilansir dari kanal YouTube 3 Pro TV. Hal ini memang mencerminkan kenyataan bahwa Jepang dan Australia, 2 tim kuat di grup ini, menjadi favorit utama untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, pelatih kelahiran Yeongdeok ini tidak gentar. Dengan strategi dan persiapan matang, dia percaya Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melangkah ke babak playoff di putaran keempat. Dalam kualifikasi zona Asia ini, hanya 2 tim teratas yang berhak langsung lolos ke Piala Dunia, sementara posisi ketiga dan keempat akan mendapatkan kesempatan kedua di babak playoff. Kita perlu cari cara untuk lolos ke babak playoff, tegas Shin Tae-yong, memberikan semangat bagi skuad Garuda dan seluruh penggemar sepak bola di tanah air. Tak bisa dipungkiri, tantangan yang akan dihadapi Indonesia sangatlah berat. Negara-negara seperti Jepang dan Australia merupakan kekuatan utama di Asia yang kerap berpartisipasi dalam Piala Dunia. Selain itu, Arab Saudi yang tampil konsisten, Bahrain yang terus menunjukkan peningkatan performa, serta Tiongkok dengan ambisi sepak bola mereka, juga akan menjadi lawan berat bagi Indonesia. Namun, Shin Tae-yong percaya pengalaman pemain Indonesia di ajang internasional akan menjadi modal besar. Sebagian besar pemain muda yang pernah tampil di kualifikasi Olimpiade 2024 diyakini akan kembali menjadi bagian dari skuad senior Indonesia. Gagal lolos ke Olimpiade memberikan pelajaran berharga, dan kali ini mereka siap untuk bangkit di kualifikasi Piala Dunia. Ayo kita peringkat ketiga dan lolos ke babak playoff, putaran keempat, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menegaskan persiapan adalah kunci sukses dalam kualifikasi ini. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim besar, sang pelatih optimistis dengan peluang yang ada. Sekarang kita ketinggalan di babak playoff Olimpiade sekali lagi dan bersiaplah dengan baik, lanjutnya.
Pelatih berusia 53 tahun ini juga mengatakan fokus utamanya bukan hanya pada performa individu pemain, tetapi pada kekompakan dan soliditas tim. Dia yakin Indonesia bisa membuat kejutan di babak grup jika mampu bermain dengan taktik yang tepat dan menjaga fokus di setiap pertandingan. Selain fokus pada kualifikasi, Shin Tae-yong juga memiliki rencana jangka panjang untuk timnas Indonesia. Salah satu target utama adalah terus meningkatkan peringkat FIFA Indonesia yang saat ini berada di posisi 133. Menurutnya, peringkat ini masih bisa terus naik jika Indonesia mampu tampil konsisten di berbagai ajang internasional. Tujuan jangka panjangnya adalah Indonesia telah menaikkan peringkat kami dari peringkat 170 menjadi peringkat ke-133, ungkapnya. Melihat rencana jangka panjang untuk menaikkan peringkat FIFA dari peringkat 133 di masa depan, tambahnya, peningkatan peringkat FIFA tentu akan memberikan dampak positif, baik bagi timnas Indonesia maupun sepak bola nasional secara keseluruhan. Dengan peringkat yang lebih baik, Indonesia akan lebih sering mendapat kesempatan bertanding melawan tim-tim besar di laga internasional, yang tentu saja akan meningkatkan kualitas permainan para pemain. Meski jalan yang harus ditempuh timnas Indonesia tidak mudah, Shin Tae-yong tetap optimistis dengan potensi skuad Garuda. Salah satu hal yang memberikan kepercayaan diri lebih bagi sang pelatih adalah performa positif timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Di bawah asuhannya, Indonesia menunjukkan perkembangan pesat, terutama dalam hal taktik dan disiplin permainan. Bahkan, meskipun dalam beberapa laga hasil yang didapat belum maksimal, Shin Tae-yong selalu menilai positif kerja keras para pemainnya. Menurutnya, perkembangan sepak bola Indonesia sedang berada dalam jalur yang tepat. Sekarang kita ketinggalan di babak playoff Olimpiade, tetapi kita akan bersiap dengan baik untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Kita masih punya kans besar, tegas Shin Tae-yong. Tentunya, keberhasilan Shin Tae-yong tidak hanya bergantung pada persiapan dan taktik tim saja, tetapi juga pada dukungan publik. Sejak kedatangannya, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan menaklukkan Jerman di Piala Dunia 2018 ini telah berhasil menghidupkan kembali gairah sepak bola Indonesia. Dukungan dari supporter setiap skuad Garuda diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar kompetisi biasa bagi Indonesia. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan persiapan yang matang, target realistis, dan dukungan penuh dari para supporter, Shin Tae-yong optimistis Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Meskipun peluang lolos langsung ke Piala Dunia mungkin terlihat sulit, pelatih asal Korea Selatan ini tetap menatap masa depan dengan penuh harapan. Dengan fokus pada kualifikasi dan target memperbaiki peringkat FIFA, mimpi Indonesia untuk tampil di panggung dunia mungkin saja bisa terwujud. Bagi Shin Tae-yong, perjuangan ini belum berakhir. Dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras, siapa tahu Indonesia akan mencatatkan sejarah baru di sepak bola internasional. Mimpi besar itu kini berada di depan mata, dan Shin Tae-yong siap memimpin timnas Indonesia untuk mencapainya. Ini baru top. Meski diterpa isu perselingkuhan, Pratama Arhan nyatakan siap balas performa maksimal untuk timnas Indonesia di raun ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pratama Arhan dikabarkan siap membela timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2024 mendatang. Pratama Arhan dipastikan tidak terpengaruh dengan isu perselingkuhan istrinya, Aziza Salsha yang baru mengemuka akhir-akhir ini. Bek Suwon FC itu tetap bakal dipanggil timnas Indonesia untuk dua laga lawan Arab Saudi dan Australia pada FIFA Matchday September 2024 mendatang. Dua laga tersebut bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang bisa menentukan timnas Indonesia lolos ke putaran final. Mental sang pemain tak turun, dan pastinya akan membalas dengan performa maksimal di lapangan kelak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji yang dihubungi media pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sumarji pada awalnya tidak ingin memberitahu media mengenai hal apapun soal Pratama Arhan.
Namun setelah menelepon Arhan secara pribadi, Sumarji memastikan isu perselingkuhan istri Arhan tidak benar. Pratama Arhan pun dipastikan tidak terpengaruh isu tersebut. "Iya, saya telepon Pratama Arhan," kata Sumarji pada Kamis, 22 Agustus 2024. "Dia banyak cerita kepada saya. Saya sempat tidak mau bicara kepada media, karena saya belum menelepon dia. Setelah saya telepon, Pratama Arhan bilang bahwa berita yang ada di media sosial itu hoax, tidak benar. Tolong sampaikan saja berita ini," tambahnya. Sumarji memberi bocoran jika Pratama Arhan tetap dipanggil Shin Tae-yong memperkuat timnas Indonesia. Bahkan nama Arhan menjadi pemain yang sudah dipastikan dipanggil sebelum kasus isu perselingkuhan tersebut pecah. "Iya, Pratama Arhan tetap dipanggil," kata Sumarji. Sejak awal juga namanya masuk ke dalam daftar pemain yang mau dibawa coach Shin Tae-yong, imbuhnya. Sumarji yakin kasus yang sedang menimpa itu tidak membuat mental bertanding Pratama Arhan menurun. Ex-PSIS Semarang itu dipastikan akan membalas dengan penampilan apik untuk timnas Indonesia. "Tidak masalah," ujar Sumarji. "Mentalnya tidak turun. Pratama Arhan bilang ke saya bahwa dia siap menunjukkan diri dalam pertandingan nanti," tambahnya. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada pekan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kamis, 5 September 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Tegas, Martin Paes resmi gabung. Shin Tae-yong tak jamin Martin Paes langsung jadi kiper utama di timnas Indonesia. Apa yang terjadi? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan tegas mengatakan bahwa Martin Paes tak akan langsung mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Seperti diketahui, Martin Paes memang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April 2024 lalu. Setelah menjadi WNI, kiper Dallas FC tersebut tak bisa langsung membela timnas Indonesia. Hal ini karena beberapa waktu lalu PSSI mengajukan banding ke FIFA terkait perpindahan Federasi Martin Paes yang belum disetujui. Namun, setelah penantian panjang, akhirnya PSSI mendapat restu dari FIFA dan Martin Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Kepastian ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut bisa membela tim Merah Putih pada 18 Agustus 2024 lalu. Kedatangan pemain naturalisasi berpengalaman ini membuat beberapa pihak menilai bahwa gawang timnas Indonesia akan didominasi oleh Martin Paes. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa kedatangan pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang menjadi kekuatan tambahan buat skuad Garuda. Akan tetapi, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut punya cara pandang berbeda. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Paes tidak akan selalu mengawal atau mendominasi posisi gawang timnas Indonesia. Juru taktik asal negeri Ginseng mengatakan bahwa kedatangan Paes tak menjamin dia langsung mendapat tempat jadi kiper utama. Menurutnya, semua penjaga gawang masih memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu, ia meminta agar semua pemain tetap bersaing dan tak ada jaminan 100% jadi kiper utama seterusnya. Shin bahkan menyebut Hernando Ari dan Nadeo Argawinata untuk bersaing dengan baik ke depannya. Walaupun Martin datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan. Memang pasti akan menjadi kekuatan yang baik bagi timnas kita, tapi ini sama saja ada persaingan, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Mau Nando, mau Nadeo, siapapun itu harus bersaing yang baik dan setiap harinya akan berubah dan akan melihat kondisi pemain terbaik siapa, dia yang akan bermain, tegas Shin. Sekedar informasi, Hernando Ari memang selalu menjadi pemain andalan timnas Indonesia di beberapa tahun kebelakang. Pemain Persebaya Surabaya itu telah memiliki 13 caps bersama timnas Indonesia. Hernando Ari merupakan pemain yang berhasil menggeser Nadeo Argawinata belakangan ini. Bahkan ia juga menjadi andalan Shin Tae-yong baik di timnas U23 Indonesia juga.
Untuk itu, pemain asal Semarang ini memang selalu menjadi andalan di bawah pimpinan Shin Tae-yong. Walaupun sebenarnya Shin Tae-yong tetap memanggil beberapa pemain dan sempat memberi kepercayaan bermain. Ada beberapa pemain yang telah menjadi langganan seperti Nadeo Argawinata, Adi Satrio, Syahrul Trisna, dan juga Muhammad Riyandi. Untuk itu, kedatangan pemain yang saat ini bermain di Liga Amerika MLS tersebut, Shin Tae-yong tak menjamin ia langsung dapat tempat utama. Namun, ia meminta semua pemain tetap bersaing untuk mendapatkan tempat utama nantinya. Sementara itu, laga terdekat timnas Indonesia yakni menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September mendatang. Breaking news. Susul pemain Persib Bandung. Sang top skor di timnas Indonesia ini resmi dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta resmi masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyusul striker Persib Bandung, Dimas Drajat. Awalnya, kabar tersebut diumumkan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, Football Indonesia A, yang mana banyak pemberitaannya selalu benar. Akun fanbase Timnas Indonesia itu melaporkan bahwa Persis Solo telah mengkonfirmasi Ramadan Sananta dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Breaking news: Persis Solo konfirmasi Ramadan Sananta, 21 FW. Masuk dalam list skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 menghadapi Saudi Arabia dan Australia, tulis Football Indonesia. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pelatih Persis Solo, Milomir Seslia, yang membenarkan bahwa Ramadan Sananta dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Ini sangat bagus. Ramadan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia, ujar Milomir Seslia dalam keterangan yang diterima pada Jumat, 23 Agustus 2024. Menariknya, Ramadan Sananta sendiri saat ini merupakan top skor sementara timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 4 gol. 4 gol ex pemain PSM Makassar itu berhasil dicetak saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama dan saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam di putaran kedua. Lantas, akankah Ramadan Sananta mampu membuat lini serang timnas Indonesia semakin tajam pada putaran ketiga nanti? Satu hal yang pasti, striker 21 tahun itu menyusul penyerang Persib Bandung yang sebelumnya telah resmi mengkonfirmasi Dimas Drajat masuk dalam list pemanggilan timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Persib Bandung hanya mengirimkan satu pemain saja ke timnas Indonesia sehingga beberapa nama langganan seperti Mark Klok, Rahmat Irianto, hingga Edo Febriansyah tak dipanggil. ST panggilan Shin Tae-yong sendiri dipastikan akan membawa 26 pemain timnas Indonesia untuk dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Australia. Untuk matchday pertama, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024 pukul 1 WIB. Kemudian pada laga kedua, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong, Jordi Amat dipastikan tak akan dibawa saat timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Takzim, JDT, itu tengah dibekap cedera. Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pada laga pertama,
Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat. Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi Amat saja ada sedikit masalah, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2024. Shin Tae-yong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Shin Tae-yong mengatakan sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Ta'zim tersebut. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi dan ya diputuskan mungkin ya sepertinya susah kita bawa, ungkap Shin Tae-yong. Terlepas dari itu, semua persiapan berjalan dengan baik untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong senang PSSI membantu persiapan skuad Garuda menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. Selain itu, semua dukungannya luar biasa dari Pak Erik, juga mulai dari masalah pesawat dan lain-lain, ya jadi sampai sekarang persiapan sangat baik dan tidak ada masalah, tukasnya. Mengejutkan, jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong belak-belakan sebut Timnas Indonesia punya 3 tantangan besar saat hadapi Arab Saudi. Apa yang terjadi? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap 3 tantangan skuad Garuda kala bersua Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya ada 3 tantangan yang harus dihadapi Timnas Indonesia untuk pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City. Menurut Shin Tae-yong, tim asuhannya memiliki persiapan yang sangat baik meski sejumlah pemain harus absen karena diterpa cedera. Lantas apa saja tantangan yang dimaksud? Persiapan pendek. Shin Tae-yong menyebut tantangan paling besar skuad Garuda menghadapi Arab Saudi adalah persiapan timnya yang sangat pendek. Berbeda dengan Arab Saudi yang lebih diuntungkan dengan para pemain di liga lokal, kebanyakan pemain utama Timnas Indonesia berkarier abroad. Hal ini tentu berdampak pada waktu berkumpul dan berlatih. Para pemain Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan berkumpul pada 31 Agustus mendatang sebelum terbang ke Jeddah pada 1 September. Sementara para pemain abroad akan berangkat dari negara mereka berkompetisi masing-masing. Sebenarnya tantangan yang paling besar ya persiapannya sangat pendek, ucap Shin Tae-yong. Mungkin untuk pemain-pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa aja kapanpun kumpul dan bisa latihan. Imbuhnya, cuaca Arab Saudi. Tantangan kedua Timnas Indonesia di laga melawan Arab Saudi adalah cuaca di Jeddah. Skuad Garuda mungkin tidak punya waktu untuk beradaptasi. Shin Tae-yong dan rombongan harus menjalani perjalanan udara dan dihadapkan dengan pertandingan dalam waktu singkat. Ini menjadi tantangan selanjutnya yang harus dihadapi para pemain Timnas Indonesia. Dan udah adaptasi duluan mungkin masalah waktu dan cuaca. Tetapi ya dibandingkan mereka, ya kita itu harus dari luar negeri, ujar Shin Tae-yong. Adaptasi waktu. Singkatnya, waktu menjadi tantangan ketiga yang harus dilalui Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di pertandingan nanti. Jarak yang ditempuh ke Arab Saudi tentu tidak sebentar. Para pemain juga akan merasakan jet lag yang harus bisa segera dihilangkan. Dan dari Indonesia pun kita harus berangkat. Jadi masalah waktu, adaptasi waktu dan jet lag dan cuaca itu yang menjadi penting, kata Shin Tae-yong. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kabar buruk, satu bintang andalan di Timnas Indonesia alami cedera jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong putar otak, pusing cari pengganti, simak faktanya. Kabar kurang menggembirakan datang dari Timnas Indonesia yang saat ini tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain andalan skuad Garuda harus absen karena mengalami cedera. Hal ini tentunya menjadi pukulan berat bagi pelatih kepala Shin Tae-yong yang harus segera mencari pengganti di tengah waktu persiapan yang semakin sempit. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi kabar tersebut. Namun,
Sumarji enggan menyebutkan nama pemain yang dimaksud, sehingga menambah misteri terkait siapa yang akan absen dalam ajang krusial tersebut. Saya dapat informasi bahwa ada satu pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong mengalami cedera, kata Sumarji kepada media, Jumat, 23 Agustus 2024. Namun, saya belum bisa mengungkapkan siapa pemain tersebut. Lanjutnya, situasi ini menempatkan Shin Tae-yong dalam posisi sulit. Pelatih asal Korea Selatan tersebut harus segera mencari pengganti yang sepadan dengan pemain yang cedera, terutama mengingat pentingnya laga-laga yang akan dihadapi. Kualifikasi Piala Dunia merupakan ajang bergengsi yang menentukan masa depan sepak bola Indonesia di pentas internasional. Meski demikian, Sumarji menegaskan pemain yang mengalami cedera bukanlah penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Rizaldi memang mengalami cedera sebelumnya dan sudah dipastikan tidak masuk dalam daftar panggilan Shin Tae-yong. Jadi, pemain yang cedera ini merupakan nama baru yang seharusnya masuk ke dalam skuad, namun batal karena cedera. Ini nama baru yang rencananya akan dipanggil Shin Tae-yong, tapi batal karena cedera, ungkap Sumarji. Yang pasti, pemain ini berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Dengan kondisi ini, Shin Tae-yong dan tim pelatih harus segera mengambil keputusan cepat terkait siapa pemain pengganti yang layak untuk masuk ke dalam daftar skuad. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan pemain yang cedera tersebut. Meski ada pemain yang cedera, Sumarji menegaskan bahwa daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan saat laga melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Nama-nama seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Drajat, Ricky Kambuaya, dan Adi Satrio masih menjadi andalan di timnas Indonesia. Tidak ada perubahan signifikan dari daftar pemain yang dipanggil. Masih sama dengan skuad saat menghadapi Irak dan Filipina, ungkap Sumarji. Dengan minimnya perubahan, harapan besar tetap disematkan kepada para pemain yang telah teruji di laga-laga sebelumnya. Apalagi, mereka akan menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tentu membutuhkan komposisi pemain yang solid, terutama dengan persiapan yang terbatas. Rencananya, timnas Indonesia akan mulai dikumpulkan pada akhir Agustus 2024 untuk memulai persiapan menghadapi kualifikasi. Setelah itu, pasukan Garuda akan bertolak menuju Arab Saudi pada 1 September 2024. Di sana, Indonesia akan melakoni laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk meraih poin maksimal dalam fase awal kualifikasi. Setelah pertandingan di Arab Saudi, tim segera kembali ke tanah air. PSSI telah menyewa pesawat charter khusus untuk membawa skuad Garuda pulang lebih cepat agar bisa langsung mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Kami akan kembali ke tanah air pada 6 September pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, jelas Sumarji. Kami terbang menggunakan pesawat charter demi efisiensi waktu agar persiapan pertandingan berikutnya tidak terganggu. Setelah kembali dari Arab Saudi, timnas Indonesia akan langsung bersiap untuk menghadapi lawan berat lainnya, yaitu Australia. Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi Shin Tae-yong dan tim, terutama dalam hal kebugaran pemain, mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Setelah tiba di tanah air pada 6 September 2024, para pemain timnas Indonesia hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat sebelum kembali menjalani sesi latihan dan persiapan intensif. Meski demikian, Sumarji optimistis kedisiplinan dan kerja keras yang selama ini diterapkan oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia akan mampu menunjukkan performa maksimal di lapangan. Persiapan pertandingan berikutnya sudah kami siapkan. Dengan disiplin latihan yang diterapkan Coach Shin, saya yakin kita bisa tampil maksimal, ujar Sumarji. Kondisi kebugaran pemain tentu akan menjadi perhatian utama tim pelatih. Sebab, menjaga para pemain tetap bugar di tengah jadwal padat sangatlah krusial untuk memastikan mereka bisa tampil optimal di setiap pertandingan. Kabar cedera pemain ini jelas menambah beban pikiran bagi Shin Tae-yong. Sebagai pelatih yang selalu menuntut performa maksimal dari para pemainnya, kehilangan satu pemain andalan tentu memberikan tekanan tersendiri. Apalagi,
Kualifikasi Piala Dunia merupakan turnamen yang sangat kompetitif dan membutuhkan skuad terbaik di setiap laga. Kini, seluruh mata tertuju pada keputusan siapa yang akan menjadi pengganti pemain yang cedera tersebut. Fans tentu berharap bahwa Shin Tae-yong bisa menemukan solusi yang tepat untuk memastikan timnas Indonesia tetap kompetitif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai siapa pemain yang cedera, seluruh elemen tim nasional harus bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Shin Tae-yong tentu sudah memiliki beberapa opsi nama yang bisa menggantikan peran pemain tersebut di lapangan. Bagi Shin Tae-yong, ini bukan kali pertama dia harus menghadapi masalah cedera pemain jelang turnamen besar. Namun, dengan pengalaman dan kecerdikan strategi yang dimilikinya, pelatih asal Korea Selatan ini diharapkan mampu membawa timnas Indonesia tampil gemilang, terlepas dari tantangan yang dihadapi. Kini, para fans sepak bola Indonesia hanya bisa berharap agar skuad Garuda tetap solid dan mampu melewati setiap rintangan yang menghadang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya kena karma? Gara-gara sindir dan sarkas ke timnas Indonesia, Mes Hilgers kini senasib dengan Kevin Dix? Gara-gara sindir dan sarkas ke timnas Indonesia, Mes Hilgers punya nasib yang sama dengan Kevin Dix. Mengapa bisa begitu? Pemain keturunan Indonesia, Mes Hilgers, belum lama ini mendapat sorotan karena aksinya bersama temannya dinilai sebagai bentuk sarkasme kepada para pencinta sepak bola tanah air. Hal ini bermula ketika mantan rekan satu tim Mes Hilgers, Joshua Brenet, mengomentari salah satu unggahannya di Instagram. Kala itu, Joshua Brenet memberikan komentar yang menyebut timnas Indonesia sangat membutuhkan jasa pemain FC Twente tersebut. Kebanggaan Indonesia, mereka membutuhkanmu. Ayo! Tulis Joshua Brenet di kolom komentar unggahan Mes Hilgers. Melihat komentar mantan rekan satu timnya, Mes Hilgers pun membalasnya dengan emoji mata melirik. Tidak diketahui secara pasti apa maksudnya. Akan tetapi, hal itu merujuk kepada rasa risih Mes Hilgers dengan komentar netizen Indonesia yang kerap memintanya menjalani proses naturalisasi. Akibat hal ini, Mes Hilgers pun membuat banyak netizen tanah air geram. Mereka bahkan membanjiri kolom komentar Instagramnya dengan umpatan karena telah melakukan sarkasme. Beberapa netizen lain mengimbau agar semua pencinta sepak bola tanah air menyudahi kebiasaan meminta pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Aksi netizen kepada Mes Hilgers ini persis seperti yang terjadi pada Kevin Dix beberapa waktu lalu. Kala itu, pemain FC Copenhagen itu juga melakukan sarkasme yang serupa saat menonton live Instagram Martin Paes. Dalam live tersebut, Kevin Dix memberikan komentar layaknya netizen tanah air yang meminta pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Bermain untuk timnas Indonesia Martin Paes, tulis Kevin Dix. Akibat ulahnya sendiri, Kevin Dix menjadi bulan-bulanan netizen di Instagram. Bahkan tidak sedikit netizen yang melakukan sarkasme balik dengan membanjiri kolom komentar unggahan sang pemain dengan kalimat "Play for Netherlands". Sebagai informasi, Mes Hilgers dan Kevin Dix merupakan dua pemain yang sempat mendapat tawaran dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Tawaran itu datang bersamaan dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh beberapa tahun lalu. Akan tetapi, kala itu keduanya menolak karena alasan restu orang tua dan masih ingin mengintip peluang membela timnas Belanda. Alhasil, di tahun tersebut PSSI hanya melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh saja. Meski begitu, hingga kini masih banyak yang mengharapkan agar Mes Hilgers dan Kevin Dix bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Sayangnya, fanatisme netizen itu justru dijadikan sebuah sarkasme oleh dua pemain keturunan tersebut.